Halo, saya Neneng. Di sini saya ingin berbagi pengalaman sama teman-teman. Saya hanya ingin bercerita dari apa yang udah saya jalani dan juga saya rasakan selama ini. Saya salah satu pejuang garis 2 yang sampai saat ini masih belum memiliki keturunan. Usia pernikahan saya sendiri sudah hampir menginjak 4,5 tahun ya. Tapi sampai saat ini saya masih belum mendapatkan tanda-tanda kehamilan sama sekali. Nah, untuk tahun pertama dan kedua pernikahan, saya sama sekali nggak ada niatan untuk program kehamilan itu belum. Tapi setelah tahun ketiga, saya dan suami mencoba untuk program kehamilan karena saya dan suami sudah menunggu ya selama 3 tahun kok belum ada tanda-tanda, belum ada hasilnya gitu. Selama ini saya nggak pernah yang namanya menggunakan alat kontrasepsi apapun dan juga aku nggak pernah yang namanya pakai KB-KB-an. Tapi selama ini kenapa kok nggak ada tanda-tanda? Akhirnya aku memutuskan untuk coba periksa ke dokter kandungan yang ada di dekat sini, di dekat rumah. Dan hasilnya itu saya ada PCOS. PCOS itu ya seperti sel telur yang kecil-kecil atau tidak berkembang. Jadi saat dilihat itu sel telur saya itu banyak, akan tetapi dokter bilang karena sel telur ini tidak berkembang dan tidak besar, tidak matang ya, maka dari itu sulit untuk terjadinya pembuahan. Nah, harapan dari dokter itu minimal 1 atau 2 sel telur yang berkembang dan juga besar itu agar dapat mempermudah pembuahan. Cuman saat itu sampai saat itu tuh saya belum sama sekali bisa mendapatkan sel telur yang matang. Maka dari itu saya melakukan beberapa treatment ya sama dokter, dianjurkan untuk coba tes yang lainnya. Jadi saat itu saya coba tes USG transvital. USG transvital di situ dilihat, oh ternyata sel telur saya itu kecil-kecil. Itulah yang menyebabkan uh, saya sulit untuk mendapatkan kehamilan. Jadi mau berapa banyak saya berhubungan, kalau PCOS saya tidak dibetulkan atau tidak diobati, ya untuk mendapatkan keturunan itu cukup sulit, kata dokter seperti itu. Dari dokter menyarankan untuk suami saya melakukan cek sperma atau melihat kualitas spermanya itu seperti apa. Nah, di sini suami saya di tahun 2002 itu mendapatkan hasil lab untuk cek spermanya itu normogospermia atau bisa diartikan itu normal ya. Nah, nanti aku akan lampirkan juga foto-foto bukti-bukti hasil tes yang udah pernah kita jalani ya. Nah, setelah itu saya dianjurkan juga untuk melakukan HSG untuk melihat tuba falopi saya itu ada yang tersumbat atau tidak. Nah, ini saya ada sedikit gambar-gambar ya. Mungkin nggak begitu jelas. Nah, jadi HSG itu saya nanti dirujuk ke ruang radiologi sama dokternya untuk melakukan HSG. Lalu saya di vagina saya itu dimasukin seperti cairan. Cairan itu untuk melihat screening tuba fallopi itu ada yang tersumbat atau tidak. Cairan itu sampai nggak ke tuba fallopinya itu dan juga ke bagian rahim saya itu tersebar semua apa enggak. Ini aku ada sedikit contoh foto-foto yang
udah ada ya contohnya seperti ini. Mohon maaf kalau misalkan sedikit nggak jelas karena memang ini semuanya keterbatasan semua ya. Nah ini nih contohnya. Ya ini ya, boleh. Nah ini ya, lihat enggak? Nah garis ini adalah yang menunjukkan bahwa tuba falopi saya itu terisi penuh ya. Jadi tuba falopinya itu nggak ada yang tersumbat dan normal kanan dan kiri. Ini juga ada beberapa sih. Jadi yang putih-putih ini tuh cairan yang cairan yang memang masuk ke vagina saya untuk melihat salurannya, saluran rahimnya apakah ada yang tersumbat atau enggak, itu nanti dilihatnya dari sini. Nah itu sekilas aja ya, contohnya nanti aku akan tampilkan fotonya untuk lebih jelasnya di belakangnya. Dan juga itu untuk hasilnya. Nah ini hasilnya itu tuba uteri kanan dan kiri itu paten. Tampak feeling detect pada vakum uteri, suspek uteri, endometrial polip, uteriliomyoma itu yang ada di sini. Nah kebetulan berarti di saya tuh terdapat endometrial polip ya, ada polipnya di hasil HSG-nya itu. Tapi untuk tubanya sendiri itu normal ya. Saya melakukan di hari itu juga ya langsung, jadi hasilnya itu nggak langsung keluar, tapi di hari selanjutnya itu baru bisa keluar hasilnya. Nah hasil dari pengecekan HSG di radiologi, kesimpulannya tuba uteri kanan dan kiri saya itu paten. Jadi kanan dan kiri saya itu salurannya nggak ada yang menghambat sama sekali atau normal ya, tidak ada penyumbatan di salurannya. Hasil dari HSG itu mengatakan bahwa tuba uteri kanan dan kiri saya itu kan paten. Tapi di sini disebutkan bahwa saya ada terdapat polip endometrial yang sedikit mengganggu ya di bagian rahim itu. Kalau kurang lebihnya ya mungkin seperti apa ya? Seperti kalau kata dokter itu seperti upil ya, upil yang ada di rahim gitu. Itu nggak berbahaya, tapi lebih baik tidak ada gitu. Kalau punya aku kemarin itu memang nggak besar, cuman ya apabila baiknya itu nggak ada gitu. Setelah melakukan HSG dan juga cek sperma, di datang bulan yang kedua harinya, pas saya datang bulan lagi, itu saya periksa lagi kan ke dokter untuk transvital, mengecek indung telur saya juga pas di masa suburnya saat datang bulan hari kedua itu seperti apa. Nah terus dokter menyarankan karena saat HSG itu saya ada polipnya, saat transvital juga dilihat ada polipnya. Akhirnya dokter menyarankan untuk mau nggak dibersihin polipnya, operasi kecil atau kuret. Akhirnya saya karena saking pengennya ya, udah pengen cepet-cepet punya keturunan, akhirnya kita ngikut sama dokter yang terbaik. Nah jadi setelah dokter menyarankan untuk kuret, di hari itu juga saya langsung mengiyakan untuk proses kuret. Nah hasil dari kuret itu sendiri ada kesimpulan polip endometrium dengan peradangan kronis non spesifik, katanya gitu. Aku juga nggak ngerti ya ini artinya apa, tapi si polip itu seperti kayak daging gitu. Nanti aku akan tampilkan juga video si polip itu seperti apa di akhir video ya.
Untuk biaya-biaya USG, konsul ke dokter, dan biaya kuret juga HSG itu lumayan sih ya. Setiap rumah sakit itu berbeda-beda dan juga tarifnya juga beda-beda ya. Kebetulan kalau saat itu saya kan berobat di AirAsia Sentul Cikampek. Itu untuk biaya USG transvitalnya itu sebesar 190.000. Untuk jasa konsul dokternya itu 90.000 rupiah. Dan kalau untuk biaya kuret selama 1 hari itu saya 6.888.299 rupiah. Juga untuk biaya HSG itu sekitar 1.540.000 rupiah. Nanti aku juga akan lampirkan harganya di akhir video ya. Teman-teman bisa simak semuanya. Hasilnya itu semuanya di luar dari obat-obatan ya. Jadi obat-obatan itu tidak termasuk situ karena aku juga lupa untuk biaya obat-obatannya itu berapa. Yang jelas untuk biaya obat-obatan itu lebih mahal daripada ini menurut aku. Nah, kalau untuk cek spermanya sendiri itu kalau di Prodia sekitar 600 ribuan ya. Kalau untuk kebetulan kemarin aku ceknya di RSUD Bayu Asih di Purwakarta. Saat itu biayanya 217.000 satu kali cek sperma. Nah, jadi itu teman-teman yang udah aku jalanin. Aku udah coba USG transvagina atau transvital. Terus aku juga udah coba HSG. Terus aku juga udah lakukan kuret untuk membuang polip itu yang mengganggu ya. Terus suami aku juga udah menjalankan cek sperma, tapi setelah ini aku juga masih ada tahapan selanjutnya ya. Nanti di kesempatan selanjutnya aku akan ceritakan lagi apa yang aku udah lakukan dan juga apa-apa aja yang udah aku jalani. Nanti kita sama-sama belajar dan juga berbagi pengalaman dari apa yang udah aku alamin, apa yang aku tunggu-tunggu. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal serupa seperti saya. Ayo kita semangat untuk berusaha segera mendapatkan garis 2. Terima kasih. Ya.